Selamat siang Kang Emil dan Pak Susono. Selamat siang. Gimana kabarnya Kang Emil? Alhamdulillah sehat, semangat menuju kemenangan. Gimana Pak Susono? Alhamdulillah sehat. Yang pertama adalah kita sudah memilih demokrasi sebagai sistem dalam membangun berbangsa dan bernegara. Di mana demokrasi ini kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Sehingga semua yang menjadi pemimpin dipilih rakyat, semua yang menjadi wakil rakyat juga dipilih oleh rakyat. Sehingga karena kita datang dari pilihan rakyat, maka konstituen kita, rakyat itu harus mendapatkan akses seluas-luasnya tentang apa yang sudah dikerjakan, tentang transparansi anggaran, tentang hal-hal yang memang menjadi konsumsi. Itu tidak mudah karena harus menyamakan frekuensi, tapi komitmennya bahwa pembangunan di Jakarta yang begitu kompleks dibanding seluruh wilayah Indonesia, mungkin paling kompleks karena simpul dari pusat kekuasaan, simpul dari pusat ekonomi. Simpul dari pusat keberagaman, itu semua wajahnya ada di sini. Dan kita paham bahwa titik awal sebuah permasalahan datang dari miskomunikasi, dari persepsi. Nah, untuk itu tidak terjadi, maka keterbukaan informasi publik itu harus menjadi kewajiban dan tugas pemimpin harus membersamai menyempurnakan hal tersebut. Komitmen dari kita adalah memastikan indeks keterbukaan informasi Jakarta itu naik. Saya mohon maaf ya, saya sebut dulu data nih ya. Iya Pak. Di provinsi sebelum Jakarta, saya memimpin sebuah wilayah. Ranking keterbukaan informasinya ranking 1. Tapi disebut saja nggak apa-apa ya? Iya, di Jawa Barat nilainya 80. Jakarta masih angkanya 76 sekian. Banten tetangga kita 70 berapa, awal lebih rendah lagi gitu kan. Jadi Jakarta masih kategori sedang, kami sudah sangat tinggi. Artinya track record saya di Jawa Barat menjadikan keterbukaan informasi ranking 1 se-Indonesia udah ada rumusnya dan komitmennya yang akan saya bawa ke Jakarta supaya Jakarta melompat. Ya, kalau internal saya akan membuat namanya merit system ya. Merit system. Merit system itu, baik lagi provinsi terdahulu saya juara satu juga mengalahkan kementerian-kementerian. Sehingga di dalam internal ASN terasa bahwa karirnya itu bukan dari like and dislike ya, tapi datang dari sistem evaluasi yang transparan dari bawah, sehingga orang-orang yang dipercaya oleh gubernur, wakil gubernur itu adalah SDM yang memang berkualitas, di mana semua orang bisa mengakses transparansi dari kualitas yang diperlukan. Yang kedua, kita pasti akan membentuk tim keasistenan kita untuk memonitor mana-mana yang masih merah, ibaratnya begitu. Yang saya lakukan, jadi saya tunjuk orang, tunjuk tim, tolong bantu komisi informasi memastikan yang rapot-rapot merah ini memberikan perbaikan-perbaikan. Kalau dia berada dalam rentang kendali anggaran kita, kita bisa hukum. Misalkan tahun depan kita kurangi anggarannya dari Pemprovnya. Kalau anggaran yang dari kita, misalkan ke organisasi ya, tiba-tiba mereka pelaporannya tidak setransparan yang diharapkan oleh komisi informasi. Jadi rentang kendali itu ada yang ke dalam, ada juga yang keluar. Yang ketiganya tentu proses edukasi. Proses edukasi kita akan terdepan sangat tidak untuk terus-menerus mengedukasikan kepada golongan-golongan bagaimana kewajiban itu dilaksanakan. Kita akan hadirkan lagi interaksi keterbukaan dengan masyarakat. Nanti diatur harinya, masyarakat yang ingin komplain tentang pelayanan publik itu bisa diterima saya langsung atau Pak Wagub langsung kan. Itu juga bagian dari proses transparansi
Dan saya apa yang dikerjakan oleh gubernur dan oleh gubernur nanti saya perintahkan ke para wali kota juga. Yang bisa saya nilai kan dari data kan, karena nilainya 74, maaf ya. Iya. Karena kategorinya sedang. Iya. Jadi belum masuk kategori tinggi. Iya. Sehingga harus ngejar provinsi Betul. sebelah kan. Iya. 48, 6 apa 6 ya Mas. 84 itu kan lumayan. Iya, dan kita tahu Jawa Barat sudah 5 kali Kang informatif tuh Kang. Iya. Iya, Pemprov Jawa Barat begitu. Itu karena gubernurnya membersamai. Jadi komitmen Ridho adalah kami akan membersamai Komisi Informasi. Berarti kalau dari 1 sampai 10, bagaimana komitmen Kang Emil dan Pak Susono untuk mendorong transparansi, keterbukaan informasi dan membersamai? 1 dan 10 kita skornya di 11 lah komitmen. Di 11 ya. Berarti melebihi angka ya. Kembali lagi, ada yang sifatnya proaktifnya datang dari institusi. Ini si institusinya itu udah menganggap, oh kamu udah informasi. Tapi kalau ternyata publik masih komplain, menganggap informasi yang disampaikan tidak sesuai ekspektasinya, tidak clear, maka kita tingkatkan standarnya. Jadi tadi misalkan tidak jelasan rute, jadwal, ya berarti menjadi evaluasi untuk disempurnakan. Nah, salah satunya adalah dengan revolusi digital. Revolusi digital, ya, oke. Jadi orang Jakarta kan terbaik lah dalam urusan produktivitas itu ya. Orangnya bekerja keras, semuanya mengakses HP. Ya sudah, kita buka keterbukaan informasi dan solusi juga menggunakan HP. Selama ini sudah ada Jaki misalnya, aplikasi begitu. Nah, aplikasi itu nanti kita bikin super apps aja. Jadi super apps satunya satu, manfaatnya banyak. Jadi nggak usah bikin lagi apps yang lain. Nah, itu kan ibarat tujuannya sama, mobilnya beda-beda. Jadi nanti kita lihat kendaraan masing-masing plus minusnya apa. Maaf ya, kadang-kadang juga karena kurang anggaran, jadi kurang gesit kan organisasi. Ya, kalau gitu. Alasannya itu ya nanti kita tambah juga anggarannya. Karena dulu kalau kita anggaran kita rutin di DPA di Jawa Barat, sehingga kebutuhannya lebih leluasa gitu. Untuk saya nggak tahu di Jakarta seperti apa. Tapi hal itu harus dilakukan. Nah, kalau Komisi Penyiaran itu kan lebih kepada bagaimana harus informasi sekarang terbagi dua ya. Iya. Harus informasi dari media-media yang terregistrasi. Dewan Pers terbesar itu justru datang dari sosial media yang di mana ngontrolnya kan? Iya. Karena itu di ruang pribadi, tapi juga ruang publik. Bagaimana mengedukasi orang memproduksi konten pribadi di ruang publik yang sesuai norma-norma kan? Iya, betul. Tidak bisa sebebas itu. Memang terjadi perdebatan kan? Oh, di TV ada wasitnya, ibaratnya kan? Tapi pas di YouTube karena konten pribadi, orang memaki, orang kasar, orang tidak senonoh seolah-olah. Tetap negara membutuhkan sebuah aturan. Jadi kalau aturannya kosong, itu poin saya. Aturan yang bisa. Nah, sama juga di Jakarta. Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran daerah juga dua-duanya ibaratnya ya, yang harus dibersamai oleh gubernur sama calon ada gubernurnya. Dalam bentuk tadi inovasi kegiatan, inovasi anggaran, inovasi metodologi dan lain-lain. Komunikasi publik nanti berjenjang ya. Ya, mohon maaf, jangan semuanya nunggu info dari gubernur atau wakil gubernur. Nanti camat-camat saya wajibkan harus punya akun-akun publik juga. Dan mohon maaf karena medsos ini banyak platformnya ya resikonya begitu. Berarti camat juga nanti mungkin punya akun YouTube-nya, akun TikTok-nya, akun Instagram, akun Twitter dan sebagainya. Kali kan 44 camat, tambah wali kotanya, tambah gubernurnya. Harusnya harus informasi tiap hari itu kan. Terus ini nambahin lapangan pekerjaan kan? Berarti kan ada tim yang bikin konten dan lain sebagainya. Nah, itu yang sifatnya disampaikan oleh pihak pemroduksi kan?
nanti tetap harus ada evaluasi. Masyarakat butuh infonya tentang apa aja. Oke. Nah, nanti dua itu digabung dan akhirnya menjadi budaya baru. Bagaimana di Jakarta orang boleh produktif hidupnya, tapi tetap taat asas ya bagi institusi negara, dan masyarakat juga merasa tenang bahwa hak asasi mengakses informasi juga terpenuhi. Kan visi kita Jakarta Baru, Jakarta Maju. Oke. Dan beli kado isi sepatu ke pasar baru membeli baju. Cakep. Pasangan Ridho nomor urut 1 siap membawa Jakarta Baru menuju Jakarta Maju. Jadi 5 tahun ke depan, pergaulan internasionalnya lebih banyak. Pergaulan internasional itu? Angkutan global. Iya. Berarti kalau pameran nggak hanya memamerkan skala nasional, kita harus pede menjadi tuan rumah pameran digital se-Asia, pameran pangan sedunia, pameran teknologi sedunia, pameran pertahanan se-Asia. Jadi harus level-level begitu. Konser jangan hanya konser dewa, konser nasional aja kan. Taylor Swift harus berada di sini kan, saya mau kan. Tapi kan infrastrukturnya harus juga bagus kan. Berarti 5 tahun kita evaluasi kenapa infrastruktur itu. Nah, tapi saya dengan Pak Wagub ini akan berbagi tugas. Ya, nanti ekonomi mungkin fokus saya, Pak Sus nanti di food security, sama lingkungan untuk kurangin polusi. Itulah perjumpaan atau diskusi kami dengan Kang Emil dan juga Pak Susono, pasangan nomor urut 1 begitu, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta.